Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan seperti saat ini. Amin. Oke, baik agar hati dan pikiran kita siap untuk menerima pelajaran hari ini. Alangkah baiknya kalau kita terlebih dahulu berdoa. Silakan untuk kedua kelas dibantu ya Ibu untuk memimpin berdoa. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, maka kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dapat dimulai. Oke anak-anak, sebelum Ibu mulai, Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama Arista, Afif, Azalia, Sarah. Ada yang belum diabsen? Ada, Bu. Mana anaknya? Aku izin. Oh, izin. Ya sudah, kita doakan semoga dia segera bisa bergabung dengan kita ya. Ya. Nah, Ibu penasaran gimana sih rasanya kelas yang siang ini? Pengen pulang. Waduh, saya beragam ya. Ada yang capek, ngantuk, lapar. Nah, untuk membangkitkan semangat kita, Ibu ada satu puzzle nih. Kalian nanti coba pecahkan ya. Ini juga bisa untuk melatih konsentrasi kalian. Jadi, Ibu punya korek api yang membentuk empat persegi. Ini nah, pertanyaannya adalah pindahkan dua korek api untuk membentuk angka jam 4.30. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Ini langsung shoot ya. Enggak. Bisa, Bu. Oke, bener ya. Sekali Farah ini. Sepertinya hari ini yang konsentrasi masih Farah ya. Gimana? Puzzle-nya sulit atau mudah? Oke, seru ya. Kapan-kapan Ibu beri puzzle lagi ya. Ya, asik. Nah, setelah kita bermain puzzle hari ini, semoga
pikiran kita bisa fresh kembali dan siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Baik, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Saya Bu, Ya silakan ya. materi buku besar dan neraca kan Bu? Wah, tepat sekali Dea. Minggu lalu kita sudah belajar buku besar dan juga neraca. Ada yang tahu setelah neraca kita itu melanjutkan kemana dari siklus akuntansi yang sudah Ibu jelaskan di minggu pertama? Ke jurnal penyesuaian Bu. Ya tepat Adista. Setelah kita ke neraca saldo, kita akan ke jurnal penyesuaian. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar jurnal penyesuaian. Ibu mohon izin untuk menampilkan dulu ya. Kalian bisa bersiap-siap terlebih dahulu untuk membuka catatan dan mempersiapkan alat tulis. Oke, diperhatikan di sini ya anak-anak. Nah, sekarang kita sampai di adjusting entry. Setelah kita kemarin melakukan pencatatan ke buku besar, selanjutnya dilanjutkan ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini kita berada di tahap adjusting entry atau jurnal penyesuaian. Sebelumnya, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian dan tujuan jurnal penyesuaian melalui diskusi kelas dan penugasan tertulis. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan akun-akun yang memerlukan penyesuaian berdasarkan jenis dan karakteristiknya. Dan yang ketiga, menentukan nominal penyesuaian yang tepat dari data transaksi di akhir periode. Yang keempat adalah mencatat transaksi penyesuaian ke dalam jurnal penyesuaian berdasarkan neraca saldo dan informasi tambahan. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menganalisis dampak dari tidak dibuatnya jurnal penyesuaian terhadap laporan keuangan melalui studi kasus perusahaan jasa dan menyajikan analisis secara tertulis. Oke, itu tadi tujuan pembelajarannya. Kemudian kita hari ini akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah alasan mengapa diperlukan jurnal penyesuaian. Yang kedua, jenis-jenis jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir adalah contoh jurnal penyesuaian beserta cara penyusunannya. Baik, ada yang tahu mengapa jurnal penyesuaian itu diperlukan? Silakan angkat tangan. Saya Bu. Ya silakan Diana. Itu Bu, karena agar laporan keuangan itu mencerminkan kondisi keuangan perusahaan sebenarnya. Bagus Diana, jawabannya benar. Nah, jadi mengapa jurnal penyesuaian itu diperlukan? Ini ada kaitannya dengan konsep accrual basis accounting yang telah kita pelajari di materi sebelumnya. Adakah yang masih ingat? Saya Bu. Ya Elvara. Menurut saya accrual basis itu pencatatan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ya benar sekali. Jadi ini sangat berhubungan dengan konsep accrual basis ya, karena jurnal penyesuaian ini nantinya akan berpengaruh kepada laporan keuangan perusahaan, di mana laporan keuangan itu harus mencerminkan aslinya. Coba kalian bayangkan apabila kita menggunakan suatu persediaan di perusahaan. Nah, tentu kan penggunaannya itu belum dicatat, sehingga jumlah akhirnya jika tidak dilakukan jurnal penyesuaian itu akan sama seperti jumlah awalnya, sehingga persediaan pada laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Namun pada praktiknya tidak semua transaksi itu dicatat secara harian dan beberapa pendapatan dan beban belum dicatat hingga akhir periode. Maka dari itu anak-anak penting sekali dilakukan jurnal penyesuaian ini. Selanjutnya pembahasan mengenai jenis-jenis
jenis jurnal penyesuaian. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan salah satu dari jenis jurnal penyesuaian? Saya Bu, rekonsiliasi bank, piutang tak tertagih. Beban di periode dibuka sama pendapatan yang masih belum diterima, Bu. Ya, Bu. Bisa Afin duluan? Penyesuaian aset tetap sama pemakaian kelengkapan. Tadi yang angkat tangan siapa satunya? Saya, Bu. Oh, Diana. Ya, silakan Diana. Pendapatan ini masih buka, Bu. Wah, ternyata pada pinter-pinter ya. Jadi, jenis-jenis penyesuaian itu ada 8. Kita lihat di slide ya. Yang pertama ada penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan, rekonsiliasi bank, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, beban dibayar di muka, piutang tak tertagih, dan penyusutan aset tetap. Nah, itu tadi yang sudah kalian sebutkan. Berikan tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, itu tadi ya jenis-jenis jurnal penyesuaian. Ada banyak sekali, namun pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai pemakaian perlengkapan dan rekonsiliasi bank terlebih dahulu. Yang pertama adalah penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan. Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan di awal tadi ya anak-anak, pemakaian untuk perlengkapan ini perlu disesuaikan karena pada awal periode itu hanya dicatat sebesar persediaan awal atau saat ada pembelian untuk bahan perlengkapan hanya ada di saat itu. Nah, tapi pada praktiknya kita selalu menggunakan perlengkapan dan perlengkapan itu akan selalu berkurang, tapi kita tidak mencatatnya. Maka dari itu kita perlu melakukan penyesuaian terhadap akun perlengkapan. Selanjutnya, untuk jurnalnya adalah seperti yang tertera di BPT, yaitu beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Nah, ini ada contoh kasus. Ada, silakan dibaca. Akun perlengkapan di neraca saldo pada tanggal 1 Januari 2024 menunjukkan jumlah Rp300.000. Setelah dihitung secara fisik, kesediaan perlengkapan pada tanggal 31 Desember tersisa Rp150.000. Nah, kasusnya tadi sudah dibacakan ya oleh Azalia. Silakan ada yang mau mencoba menjawab. Silakan angkat tangan anak-anak. Oh, nggak ada yang angkat tangan. Ibu tunjuk ya. Adista, silakan maju. Terima kasih Adista. Nah, ini Adista sudah menjawab seperti ini. Kira-kira benar atau salah ya anak-anak? Benar. Ya, benar sekali. Nah, nominal yang ditulis adalah sejumlah yang terpakai. Jadi kan tadi terpakai selama periode itu adalah 150. Dan awalnya tadi berapa? 300. Jadi 300 dikurangi 150 hasilnya 150. Maka dicatat sebesar 150. Wah, ternyata anak-anak ibu sudah pada pinter-pinter semua ya ini. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Farah, kenapa kok kelihatannya lemes? Saya mau izin ke UKS ya, Bu. Saya ngerasa gak enak badan. Kenapa Farah? Pusing, Bu. Oh, tadi sudah makan? Sudah. Ya sudah, kamu boleh ke UKS dulu ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, cepat sembuh. Nah, baik anak-anak, itu tadi
tadi contoh kasusnya ya. Sekarang kita ke pembahasan untuk rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank itu diperlukan jika terdapat perbedaan saldo antara catatan perusahaan terkait akun kas di bank dan pada catatan rekening koran yang berada di bank. Nah, adakah yang bisa menyebutkan mengapa diperlukan rekonsiliasi bank? Saya, Bu. Ya, Jana, silakan. Agar saldo kas perusahaan sama-sama menunjukkan hasil yang benar, Bu, baik dari sisi bank maupun dari sisi perusahaan. Oke, good job Diana. Jika saldo tidak sesuai dengan yang aslinya, maka nanti laporan keuangannya juga bisa menjadi salah atau tidak ada, sehingga bisa menyesatkan juga untuk penggunanya. Nah, sekarang untuk penyebab terjadinya perbedaan saldo itu biasanya ada 4 ini. Yang pertama yaitu setoran dalam proses atau deposit in transit. Lalu yang kedua cek beredar atau outstanding check. Yang ketiga biaya administrasi bank dan juga pendapatan bunga yang belum dicatat oleh perusahaan. Nah, coba sebutkan setoran dalam proses atau deposit in transit itu apa sih? Saya, Bu. Silakan. Jadi setoran dalam proses atau deposit in transit itu adalah uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh suatu perusahaan, tetapi belum dicatat dalam transaksi bank tempat perusahaan tersebut menyimpan dana, Bu. Oke, nice Dea. Nah, jadi anak-anak benar ya seperti yang dikatakan Dea. Nah, yang lainnya apakah sudah paham? Sudah, Ibu. Saya masih bingung, Bu. Oke, Alvin, agar lebih paham lagi, Ibu beri contoh ya. Jadi, semisal perusahaan kita itu menabung di bank, tapi tanggal menabungnya itu ada di tanggal 31. Dan itu sudah di sore hari. Nah, pada saat itu bank itu sudah tutup buku, sehingga bank belum mencatat transaksi tersebut. Nah, transaksi tersebut ketika di akhir periode di tanggal 31 itu di laporannya belum terdapat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan kita. Jadi bank baru mencatatnya di awal periode, di periode selanjutnya. Seperti itu yang dinamakan deposit in transit. Sudah paham, Alvin? Sudah, Ibu. Oke. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu cek beredar. Coba sebutkan apa itu cek beredar atau outstanding check. Saya, Bu. Ini para itu cek yang telah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicairkan. Oke, bagus Elvara. Jadi gitu ya anak-anak. Contohnya adalah ketika perusahaan kita menerbitkan suatu cek dan itu sudah diberikan ke klien. Nah, maka cek itu sudah dicatat transaksinya oleh si perusahaan. Akan tetapi klien tersebut belum melakukan pencairan atas cek itu, sehingga bank pun belum mencatat adanya transaksi itu. Nah, selanjutnya untuk biaya administrasi bank dan pendapatan bunga ini sudah pada paham kan? Di mana perusahaan itu belum mencatat kalau bank itu sudah memberi biaya administrasi bank dan juga memberi pendapatan terkait bunga. Sudah, Ibu. Oke, bagus kalau sudah paham. Nah, untuk mengasah pemahaman kita lagi, silakan scan barcode ini ya. Di sini itu terdapat modul yang ada materi dan juga latihan-latihan soal. Nah, sudah di-scan? Sudah, Ibu. Ibu. Oke, Ibu beri waktu beberapa menit. 5 menit cukup ya? Cukup. Nah, silakan dibaca dahulu. Terus di halaman 5 itu ada kasus. Nah, silakan nanti akan Ibu pandu untuk membentuk kelompoknya dan dikerjakan bersama dengan kelompok masing-masing ya. Baik, Ibu. A few minutes later. Sudah selesai dibaca modulnya? Sudah. Oke, sekarang kita bentuk kelompok dulu ya. Semuanya silakan berdiri dan maju ke depan sini. Kita akan bergoyang sambil bernyanyi.
Karena pada 2 tadi pulang. 8 ini berarti nanti ada 3 orang yang 2 kelompok, kemudian yang 1 kelompok 2 orang ya. Ya, Bu. Oke, Ibu mulai ya. Tangan diputar, tangan ke bahu, tangan diputar, tangan ke lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, tangan diputar, diputar ke atas, tangan diputar, diputar ke kanan, tangan diputar, diputar ke kiri, diputar-putar, diputar-putar, terputar-putar, mencari teman. Ya ampun, ini kan 4 orang kelebihan yang mana? Ayo, gimana ini? Ayo. Oke, untuk yang 4 orang dan 1 orang ini kita lakukan lagi ya. Oke. Kali ini yang bernyanyi adalah teman-teman yang sudah mendapat kelompok, dan yang menari adalah yang belum mendapat kelompok. Tahu diputar, tapi kok tahu? Ayo, teman-teman. Ayo, Ibu hitung dalam hitungan ketiga, dimulai ya. 1, 2, 3. Tangan diputar, tangan ke bahu, tangan diputar, lalu ke lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, tangan diputar, diputar ke atas, tangan diputar, diputar ke kanan, tangan diputar, diputar ke kiri, diputar-putar, 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 teman. Oke, sekian 3 kelompok. Untuk kelompok pertama saya, kemudian Anissa dan Diana. Untuk kelompok 2 Afin dan Adalia. Dan untuk kelompok terakhir yaitu Elvara, Evita dan Radita. Oke, silakan duduk kembali. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang. Ya. Kemudian menjalan Oke, dilihat ya di modulnya halaman 5. Nah, ini Ibu beri lembar untuk pengerjaannya ya. Ini kelompok 1 ya? Kelompok 3. Maaf ya, ini kelompok 2. Kelompok 2 di mana? Sini. Oh ya, ini untuk FK-nya. Ini kelompok 1. Terima kasih, Bu. Dikerjakan ya. Gimana nak? Sudah selesai atau masih bingung? Masih bingung. Bingung bagian mana? Ini jaraknya itu semuanya atau cuma yang memang simulasi aja ya? Itu tuh ada banyak informasi. Oh iya nak, itu kan ada banyak informasi yang perlu kalian kerjakan, itu terkait rekonsiliasi aja ya. Oh iya baik Bu. Sudah bisa atau ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada Bu. Oke, kalau gitu Ibu tinggal ke kelompok lain ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Gimana nak? Udah sampai mana? Ada yang dibingungkan atau enggak? Ini Bu, gimana ya Bu? Lihat di soalnya ya nak, siapa yang memberi biaya administrasi itu? Oleh bank ya Bu. Oke, berarti yang harus membayar beban itu siapa? Perusahaan. Nah, kalau yang membayar perusahaan berarti kan membayar beban, berarti mengeluarkan kas kan? Jadi mengeluarkan kas itu di debit atau kredit? Untuk beban itu di debit. Oke, sampai sini sudah bisa mengerjakan? Oke, kalau gitu Ibu tinggal ya.
dilanjutkan ya, semangat. Gimana nak kerjaannya? Sudah selesai, Bu. Oh sudah selesai. Wah keren banget. Coba ibu periksa ya. Oh yang ini nak, coba diperiksa kembali. Coba dilihat di soal. Bank kan itu membayar jasa giro. Nah itu kalau membayar di debit atau kredit? Oh iya, Bu, akan mengerjakan koreksi. Baik, sudah mengerti ya? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu dilanjutkan ya, ibu tinggal. Iya, Bu. Semangat. Oke, waktu pengerjaan sudah habis, sudah selesai semua ini? Sudah. Nah, habis ini kalian akan presentasi ya. Untuk yang presentasi cukup satu kelompok aja. Siapa yang mau? Nanti akan ada reward dari ibu. Saya. Wah, ini kelihatannya kelompok berapa ini? 3. Oh iya, kelompok 3 ini kelihatannya sangat bersemangat sekali ya. Ya sudah, kalau begitu yang presentasi adalah kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Baik, ini untuk soalnya, yakni berdasarkan rekening keluaran yang diterima dari Bank 31 Desember 2020, Bank memberi jasa giro sebesar 325.000 dan membebankan biaya administrasi sebesar 135.000 dan belum dicatat oleh perusahaan. Perusahaan membayar gaji karyawan semingguan tiap hari Sabtu, tarif upah 90.000 per hari. Pembayaran gaji terakhir pada tanggal 28 Desember 2019 di hari Sabtu. Dan untuk jurnalnya, kas sendiri itu sebesar 180.000, beban administrasi 135.000, pajak pendapatan jurnal sebesar 325.000. Oke, bisa dijelaskan kenapa kok kasnya 180.000? Karena pertama kita menghitung beban administrasinya di mana terdapat 135.000. Kemudian di sana ada pendapatan jasa gironya sebesar 325.000. Setelah itu kita selisihkan dari pendapatan beban dan beban administrasi, didapatkan hasil 180.000 ini yang didapatkan kas. Oke, jadi nanti kas itu akan dikeluarkan atau diterima oleh perusahaan. Diterima. Oke, bagus sekali untuk kelompok 3. Terima kasih dan presentasinya sangat bagus. Ini Ibu akan beri reward untuk kelompok 3. Baik, untuk teman-teman yang lain silakan diberikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Ibu. Jalan. Oke, sesi diskusi kali ini sudah berakhir. Untuk anak-anak silakan kembali ke tempat duduk yang semula tadi. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Coba dari kalian adakah yang bisa menyimpulkan? Coba Erlita bisa dibantu Ibu untuk menyimpulkan. Jurnal penyesuaian penting, Ibu. Oke, bagus, benar ya. Jadi jurnal penyesuaian itu sangat penting karena jika tidak dilakukan penyesuaian, maka laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga bisa jadi laporan keuangan itu tidak andal dan bisa menyesatkan untuk pengguna laporan keuangannya. Adakah yang mau menambahkan? Bu, saya ingin menambahkan terkait nama-nama akun yang harus disesuaikan. Yang pertama ada pemakaian perlengkapan, kemudian ada rekonsiliasi bank, piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap, beban yang harus dibayar, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima, serta pendapatan diterima di muka. Cukup, Bu.
Oke, bagus sekali. Wah, anak-anak ibu ini sepertinya sudah pada paham ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan yang tiba-tiba terpikirkan setelah kelas ini berakhir, silahkan kalau mau menemui ibu di ruang guru boleh, kalau mau chat di WhatsApp grup juga boleh. Baik, Oke, nah tadi kan ibu sudah meng-share modul yang kalian scan tadi. Nah, itu ada beberapa latihan soal di halaman 6 hingga halaman 10. Nah, silakan itu dikerjakan secara individu ya. Untuk pengumpulannya ada di pertemuan berikutnya. Ya Bu. Baik Bu. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga semua ilmu yang sudah Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Ibu mohon bantuannya untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dapat dilakukan. Terima kasih ya anak-anak. Ibu duluan dulu. Ya Bu, terima kasih ya Jadi. Mari, selamat siang. Iya.